warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketemu dengan saya, selamat datang untuk kelas 10 di SMK Informatika dengan saya Fahmi sebagai Kepala Kompetensi Rekayasa Perangkat Lunak, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pada kalian, terutama untuk kelas 10 yang mengambil program studi atau jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, dengan saya, dengan Pak Fahmi, silakan kalian bisa catat nomor handphone saya atau Instagram atau email saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih sebetulnya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL itu sendiri. Kalau kita lihat dari bahasa, jadi rekayasa perangkat lunak itu adalah bidang keilmuan, salah satu bidang keilmuan di teknologi informasi. Kadang orang menyebutnya dengan software engineering, ya. Jadi memang fokus dari rekayasa perangkat lunak adalah software engineering. Dia sebagai engineer di bidang perangkat lunak, yang mana profesinya adalah kaitannya dengan software atau aplikasi. Nah, RPL salah satu jurusan di SMK Informatika, ya, yang mana merupakan program keahlian pertama, ya, di SMK Informatika. Saya akan paparkan di sini apa yang menjadi peluang, ya, apa yang menjadi ruang lingkup peluang kerja di bidang RPL. Nah, pertama, RPL memang fokusnya adalah sebagai software developer, ya. Jadi kalian mempelajari bidang pemrograman, diharapkan mampu untuk memproduk sebuah aplikasi, ya, membangun sebuah aplikasi yang mana tentu dari aplikasi ini sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan fungsinya. Nah, yang kedua, tidak hanya sebagai software developer, sebetulnya bidang RPL itu luas, ya. Di antaranya ada orang yang dia fokus sebagai game developer, itu pun termasuk ke dalam bidang rekayasa perangkat lunak atau RPL, ya. Jadi bagi kalian sebagai, mungkin ada yang hobi game gitu, ya, sebaiknya diarahkan game itu kalian hanya tidak sebagai pengguna, tapi lebih kepada coba untuk dikembangkan untuk menciptakan atau membuat suatu game, ya, jadi gitu. Nah, kemudian bidang RPL yang lain yang bisa atau masuk ke dalam ruang lingkup kerja RPL adalah sebagai software tester, ya. Software tester yaitu profesi yang mana tugasnya adalah dia sebagai penguji aplikasi. Jadi misal ada software developer sebagai pembuat aplikasi, nah ada bagian yang disebut software tester. Nah, ini juga termasuk di dalam bidang pekerjaan RPL. Kemudian yang keempat, inti dari RPL itu sendiri yaitu sebagai software engineering. Ya, ini lebih luas, ya. Kenapa? Karena seorang yang berkecimpung atau mengfokuskan di bidang RPL, maka dia sebagai software engineer,
ya. Dia yang akan melakukan analisa, dia yang akan membangun, ya. Kemudian dia yang akan melakukan maintenance dan seterusnya yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak atau aplikasi atau program dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, dari ruang lingkup peluang kerja di RPL adalah sebagai konsultan IT dan programmer. Nah, jadi sangat luas sekali. Selain kalian sebagai software developer, peluang yang bisa diambil ya dari seorang atau yang berkecimpung di bidang RPL adalah sebagai konsultan IT, ya. Maksudnya apa? Ya, jadi konsultan IT di sini adalah dia lebih kepada melakukan pemecahan masalah di bidang IT, terutama kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak atau software, dan sebagai programmer juga. Ya, jadi ini ruang lingkup dari peluang kerja di bidang RPL. Nah, kemudian apa sih yang akan dipelajari oleh siswa ya yang mengambil jurusan RPL? Ya, jadi ketika kalian memilih atau masuk ke jurusan RPL, yang pertama adalah kalian mempelajari Java dan Android. Ya, jadi ini termasuk mata pelajaran utama, ya. Jadi kalian fokus, bagi kalian yang akan mengembangkan bahasa pemrograman di bidang Java, kalian bisa, salah satunya adalah bisa membangun sebuah produk aplikasi yang ada di Android. Nah, jadi fokus dari aplikasi atau mempelajari aplikasi Android di sini adalah kalian harus mampu membuat satu aplikasi atau produk, ya, apps, ya, yang mana bisa di-upload ya nanti di dalam Google Play Store, ya. Nah, kemudian materi apa lagi yang akan dipelajari bagi siswa yang memilih atau masuk jurusan RPL, yaitu fokus di Androidnya itu sendiri, ya. Jadi kalau Java itu salah satu bahasa yang nanti mempelajari Android. Nah, kemudian ada Android itu sendiri. Adapun software yang biasa digunakan atau tools yang bisa dipakai adalah Android Studio, ya. Nanti bisa kalian install, kemudian kalian pelajari atau minimal kalian baca-baca terlebih dahulu tentang Android. Nah, kemudian yang ketiga, materi yang bisa dipelajari atau yang akan dipelajari oleh siswa RPL adalah database. Nah, kalau kalian paham tentang penyimpanan data, mungkin kalian yang terbiasa menyimpan di Google Drive gitu ya, atau ada yang menyimpan di GitHub dan seterusnya, itu termasuk penyimpanan. Nah, ada salah satu penyimpanan yang minimalis ya, yang bisa menyimpan untuk data pribadi kita ya. Salah satunya adalah MySQL. Nah, itu salah satu database. Jadi materi yang akan dipelajari di RPL adalah salah satunya database. Kemudian yang keempat, materi yang dipelajari di RPL yaitu web application atau web page administrator. Ya, jadi mungkin bagi kalian, Bapak rasa sudah tidak asing dengan istilah web, ya kan? Hampir sudah menjadi keseharian kita, ya kan? Dimana semua bidang ya hampir menggunakan website, ya kan? Contoh website jual beli online, kemudian website sosial media semacam Facebook, Twitter dan seterusnya, itu adalah salah satu dari website. Nah, apa sih yang difokuskan dari web page administrator? Salah satunya adalah kita akan membangun sebuah website tergantung dari apa tujuan dari websitenya itu. Nah, kalau kita pernah menggunakan salah satu jasa transportasi, misal kereta api, maka ada salah satu layanannya yaitu adalah web untuk pemesanan tiket kereta api secara online. Nah, itu web ya. Jadi yang dipelajari oleh siswa RPL adalah bagaimana kita membangun sebuah website ya, berdasarkan tujuan
atau fungsinya. Nah, kemudian Pak, mungkin muncul pertanyaannya, Pak, bagaimana setelah saya lulus nanti, ya? Kalau misal saya mengambil jurusan RPL nih, lalu gimana peluang kerja di RPL? Baik, Bapak akan jelaskan. Jadi bidang RPL itu sebetulnya adalah bidang yang saat ini sedang menjanjikan, boleh dikatakan gitu ya. Kenapa? Karena hampir semua bidang akan dirubah menjadi digital, ya. Yang tadinya manual akan menjadi digital. Istilahnya adalah digitalisasi. Ya. Jadi semua uh, dari sisi kehidupan kita mungkin akan berubah menjadi serba digital. Contoh, kalau misal kita dulu uh, mesan makanan, ya kan, kita harus datang ke tempatnya dan seterusnya. Untuk saat ini kita tinggal duduk di rumah, ya kan, pesan lewat aplikasi, pesan makanan, kemudian makanan akan diantar ke tempat kita. Sangat praktis. Nah, itu adalah digital, bentuk digital. Nah, siapa yang membuat? Ya tentu yang membuat adalah programmer, yaitu orang-orang yang mempelajari bidang RPL. Nah, peluang kerja pertama adalah sebagai mobile developer tadi, ya. Mobile developer ini adalah profesi yang mana dia membangun sebuah aplikasi mobile. Ya, jadi sebetulnya aplikasi mobile itu aplikasi yang mungkin sering kita lihat nih di Android, di handphone kita, ya. Kalau yang menggunakan Android atau yang iOS, ya, kalau yang iPhone dan seterusnya. Itulah yang kita sebut sebagai mobile developer. Nah, ini peluang kerja bagi jurusan RPL. Tentu syaratnya adalah dengan ketekunan dan kesungguhan, ya. Karena sesuatu hal yang mustahil, kita ingin mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu tapi kita malas untuk belajar, itu kan mustahil. Oleh karena itu, ketika kalian sudah masuk ke bidang RPL, tentu diiringi dengan ketekunan untuk terus berlatih, namanya belajar coding, ya, membuat program, ya, terus sehingga akan mencapai suatu titik maksimal di mana kalian bisa mencapai tujuan itu. Salah satunya adalah peluang kerja di mobile developer. Kemudian kita juga bisa menjadi sebagai software testing tadi yang Bapak sudah sampaikan, ya. Untuk saat ini kalau kita lihat, ya kan, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah muncul, ya kan, banyak yang tumbuh, ya, dari mulai di bidang perbankan, ya kan, di bidang toko online, macam-macam. Nah, tentu sebelum dipublish ke pengguna, dia harus ditesting dulu, diuji. Ya, oleh karena itu tugasnya software testing, ya. Software testing. Jadi dia menguji program ini layak untuk dipublish atau tidak, ya, sudah benar atau belum. Nah, itu sebagai software testing. Nah, ini peluang kerja di bidang RPL. Lalu apa lagi, Pak? Yang ketiga adalah sebagai sistem analis. Jadi bidang RPL ini sebetulnya bidang yang sangat luas, ya. Jadi selain tadi membangun sebuah aplikasi mobile, juga dia bisa sebagai sistem analis. Apa sih maksudnya dari sistem analis ini? Ya, sistem analis ini adalah misal, ya, ada suatu perusahaan yang ingin membangun sebuah aplikasi di perusahaan tersebut. Ya, sebelum dia membangun aplikasi, ya, atau diserahkan kepada software developer, maka harus dianalisa dulu, ya, harus dianalisa prosesnya seperti apa, gitu ya, kebutuhannya apa lagi dan seterusnya. Nah, ini tugasnya sistem analis, dan ini yang harus bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang RPL. Kemudian apa lagi, Pak, yang sebetulnya menjadi peluang kerja jurusan RPL? Berikutnya adalah database engineer atau database administrator. Kalau kita lihat sekarang, ya, semua serba penyimpanan online, ya, kalau kita sebut sebagai cloud computing, ya.
kita nyimpan data lewat online, ya kan? Kita tidak tergantung lagi dengan yang namanya flash disk mungkin, ya kan? Tidak tergantung lagi dengan yang namanya CD, ya. Tidak tergantung lagi dengan yang namanya hard disk di laptop kita, ya. Kita cukup simpan data kita di cloud. Nah, cloud inilah salah satu teknologi, yaitu database besar, ya. Jadi database itu tempat penyimpanan. Nah, bagaimana sih teknik atau cara sebuah data itu bisa tersimpan di cloud? Ya tentu ada caranya, dimana disitulah tugasnya orang-orang RPL, ya, yang harus bisa menghubungkan antara si user, ya, kita yang punya data, dihubungkan dengan cloud itu sendiri, ya. Kita bisa menyimpan data kita yang begitu banyak, ya, sehingga bisa benar-benar tersimpan. Nah, itu namanya database engineer atau database administrator. Nah, kemudian ya satu sisi atau satu bagian dari bidang RPL di mana kita bisa berpeluang juga sebagai freelance, ya, sebagai freelance, ya. Jadi kalau freelance itu ya sesuka kita bisa kerja di rumah, ya, kerja di mana saja tanpa ada yang mengatur, bebas, ya, tetapi menghasilkan, ya. Misal kita freelance sebagai programmer gitu, ya. Jadi cukup kita di rumah, ya, kita bisa membuat suatu aplikasi, kemudian aplikasi tersebut bisa kita tawarkan, ya, bisa kita jual. Atau kalau misal ada orang yang memesan atau ingin membuat suatu aplikasi, ya tentu kita bisa kerjakan di rumah, yaitu sebut freelance. Nah, inilah peluang kerja di bidang RPL, ya. Jadi cakupannya sangat luas, ya, begitu banyak, ya, sebagai software developer, game developer gitu, ya, kemudian sebagai sistem analis, sebagai database engineer, dan seterusnya. Ini adalah bidang-bidang yang dipelajari di RPL. Tentu tadi, ya, syaratnya adalah ketekunan. Tidak mungkin kalian bisa berhasil jika tanpa tekun, tanpa rajin gitu, ya. Nah, lalu apa sih sebetulnya keuntungan kita menjadi seorang programmer, ya? Jadi RPL itu pokoknya atau intinya adalah dia mencetak seorang programmer, ya, orang yang membuat program. Apa sebetulnya keuntungannya? Nah, pertama, keuntungan menjadi seorang programmer adalah peluang kerja lebih banyak tadi. Ya, kalau kita perhatikan dunia IT saat ini begitu naik terus, ya, trennya. Ya, artinya apa? Semua lini kehidupan akan membutuhkan IT. Ya, nah, ini peluang kerja, peluang bagi kita, ya, seorang programmer. Kalau kita lihat tadi, ya, hampir banyak bermunculan e-commerce atau toko-toko online, ya. Toko online yang tadinya cuma 1-2, sekarang hampir semua yang toko biasa beralih ke toko online. Nah, ini peluang bagi seorang programmer, ya. Dia harus bisa masuk ke dunia itu, dia harus bisa membuat aplikasi online tersebut, dia harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi saat ini. Lalu apalagi sih sebetulnya keuntungan menjadi seorang programmer? Ya, kalau boleh dikatakan, ya, masa depan lebih menjanjikan. Kenapa? Ya karena IT bukan malah menurun, tapi malah menaik, ya. Tentu ini menjadi masa depan bagi orang-orang, bagi programmer, ya, yang sudah mempunyai skill atau keahliannya, ya. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan, ya. Maka masa depan mereka lebih menjanjikan, ya. Artinya mereka tidak mungkin nggak punya kerjaan gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak, ya, dan kitanya pun bisa menempatkan posisi kita. Nah, maka bisa, kalau Bapak katakan, ini masa depan lebih menjanjikan bagi seorang programmer gitu, ya.
Nah, kemudian apa lagi sih keuntungannya? Nah, ini yang cukup menarik ya. Jadi eh, seorang programmer itu memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang tinggi, yang cukup tinggi ya. Ya, boleh dikatakan kalau sekarang coba kalian boleh search ya di Google, misal boleh di searching di situ penghasilan programmer Tokopedia misal, atau penghasilan atau gaji dari programmer blibli.com ya, atau penghasilan dari programmer yang bekerja di Google ya, boleh dikatakan cukup fantastis ya, penghasilannya cukup fantastis. Nah, ini yang menjadi daya tarik ya seorang programmer. Oleh karena itu kalian harus bersungguh-sungguh ketika mempelajari bahasa pemrograman. Jangan sampai kita baru mengenal bahasa pemrograman sudah, wah ini bahasa apa nih, serem banget. Jangan sampai begitu. Justru ini menjadi daya tariknya ya, dari yang tadinya sulit, ketika kalian tekun, kalian terus berlatih, try and error, mencoba, gagal, mencoba, terus begitu sampai berhasil, maka tentu ini akan menjadi poin sendiri bagi kalian. Ya, tadi kalau kalian bisa masuk ke dalam dunia IT yang lebih baik, maka tentu penghasilan juga akan mengikuti, ya kan? Nah, mungkin yang terakhir, apa sih sebetulnya keuntungan menjadi programmer? Yang terakhir, di sini kita bisa membangun startup sendiri, ya, startup. Startup ini usaha kecil, ya, tetapi dari startup ini terus berkembang sampai menjadi besar. Kalau kalian tahu, Bukalapak, ya, Bukalapak, mungkin sudah tahu semua, itu merupakan salah satu startup di Indonesia yang tadinya dibuat di rumah, hanya rumahan, ya. Dia dibangun di rumah kecil gitu ya, terus sampai sekarang menjadi raksasa di Indonesia, termasuk e-commerce yang diperhitungkan di Indonesia. Nah, itu artinya startup. Ya, kita tidak bergantung ke orang lain, ya, artinya tidak ke melamar sana, melamar sini, enggak. Kita bisa membangun startup itu sendiri ya. Jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan kalian. Nah, itulah di antara gambaran ya tentang program atau kompetensi rekayasa perangkat lunak. Bapak sudah sebutkan ya bagaimana, apa sih itu RPL, kemudian apa yang akan kalian pelajari di RPL, dan apa yang akan kalian dapatkan di RPL ketika kalian sebagai seorang programmer ya. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini menjadi gambaran bagi kalian, dan tidak saja menjadi gambaran tapi menjadi motivasi bagi kalian ya, agar tetap semangat, tetap rajin, tetap berlatih ya, tekun ya, karena tidak ada kesuksesan yang akan kalian dapatkan ketika hanya bermalas-malasan. Oke, gitu ya. Mungkin Bapak cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.